buat yang belum tahu, acara ini itu adalah Wortel, wawancara orang tekel. Nah, kenalin ya, aku Kinan sebagai moderator pada podcast hari ini. Dan topik yang akan kita bawain tuh agak berat sih menurut aku ya. Cuman ini juga sangat penting banget karena kita itu kerjanya di bidang kelautan ya nanti, insya Allah, amin. Jadi topik ini tuh benar-benar harus kita bahas. Nah, karena topik yang terlalu berat ini, aku nggak mau sih kalau sendirian. Jadi aku punya 3 narasumber yang akan gabung sama aku buat hari ini. Kita panggil aja, ayo silakan masuk. Tepuk tangan. Halo. Gimana kalian? Jauh nggak sih ke sini? Waduh, lumayan ya. Sih. Tadi kena hujan nggak? Soalnya lagi hujan banget nih di luar. Kebetulan tadi siang tuh panas, panas banget gitu. Jadi kita nggak kena hujan sih sebenarnya pas mau kesini. Cuma pas sampai hujan itu kayak super deh kayak kehujanan gitu. Jadi kita sempat datang ke podcast ini. Iya. Oh, terima kasih banget ya udah menyempatkan hadir. Oh my god. Tadi kan aku udah bilangnya ke teman-teman yang ada di rumah nih, kalau misalkan topik hari ini tuh kayak agak berat gitu nih Kak. Soalnya fun fact-nya banyak banget yang request ke aku, yang nge-DM aku untuk membahas topik ini. Mungkin aku spill sedikit kali ya topiknya ya. Jadi topik hari ini tuh tentang tata kelola dan transformasi pelabuhan, transformasi digital di pelabuhan Indonesia gitu Kak. Apalagi kita kan udah masuk ke era 5.0 ya, yang dimana semua tuh serba digital, semua serba otomatis gitu. Jadi menurut aku topik ini tuh emang seru banget kayak kita bahas untuk hari ini gitu. Nah, aku mau langsung lempar ke kalian aja menurut kakak-kakak yang ada di sini nih, kalau kita ngomongin tata kelola pelabuhan tuh masalah utamanya tuh kira-kira ada di mana sih Kak? Kalau buat di tata kelola sendiri, itu biasanya problemnya itu ada di koordinasi sama sistem integrasinya. Nah, di Indonesia kan banyak banget ya pelabuhan rakyat. Nah, biasanya banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerahnya, terus juga operator lokal, bahkan sampai ke masyarakat yang sekitarnya. Nah, itu tuh yang membuat belum ada sistem yang benar-benar bisa nyatuin itu semua. Nah, kalau dari nggak terintegrasi, akibatnya tuh jadi ada sering tindih peran gitu loh Kak. Kayak memproses gitu ya? Iya, memproses hal tuh jadi lebih sulit. Contohnya kayak operasionalnya tuh lambat, pengambilan keputusannya juga nggak sesuai sama data yang ada gitu. Jadi kalau kita ngomongin tata kelola dan transportasi digitalisasi, padahal digitalisasi ya, cuman nggak tentang teknologi doang ya, ternyata ya. Luas. Tapi tata cara pengelolaannya pun juga dibahas ya. Ya betul banget. Kita juga memperhatikan tata kelola ya kan. Soalnya kalau di pelabuhan modern itu tata kelola udah benar-benar lebih jelas. Terus biasanya ada pemisah antara regulator dan operatornya. Jadi yang bikin aturan beda dengan yang menjalankan operasional. Terus juga pengolahannya udah berbasis korporasi, jadi lebih profesional dan lebih efisien juga buat pelabuhan. Iya sih ya, regulasi di kita tuh kayak masih agak berantakan gitu ya, soalnya aku lihat-lihat juga, aku baca-baca. Aduh, sumpah, ini padahal baru bridging awal banget ya, cuman udah kayak seru banget, sumpah. Padahal kan kayak pelabuhan rakyat tuh penting banget gak sih Kak? Di Indonesia tuh, iya kan? Iya, bener banget. Apalagi kita tuh negara kepulauan gitu ya, dimana tuh nggak semua pulau tuh bisa terhubung dengan pelabuhan besar gitu. Jadinya kayak pelabuhan rakyat tuh bisa jadi jantungnya gitu, jantung ekonomi, jantung industri dari wilayah-wilayah kecil di Indonesia gitu, ya nggak sih? Bener banget Kak, malah nih ya masih bisa dibilang nih kalau tanpa ada pelabuhan rakyat, banyak nih daerah di Indonesia tuh yang bakal kesulitan buat akses logistiknya. Kayak tempat di timur ya Kak ya? Betul sekali, apalagi kan kita tuh dikenal dengan negara kepulauan gitu, banyak pulau kita. Nah, karena
nggak semua wilayah di Indonesia itu kan bisa dijangkau ya sama pelabuhan besar. Jadi pelabuhan rakyat ini itu yang jadi penghubung Kak antar pulau. Terutama nih buat kebutuhan sehari-hari masyarakat pulau itu sendiri gitu. Penting banget sih ini. Jadi menurut aku ada tuh statement orang tuh salah banget. Aku pernah baca gitu di media sosial. Dia tuh bilang kayak ya udah semua hal itu cuma pelengkap gitu. Terus menurut aku kayak pelabuhan tuh nggak bisa dibilang cuma pelengkap gitu di sini karena segitu pentingnya gitu, segitu vitalnya. Tapi emang vital banget gak sih? Iya Kak, vital banget. Bukan vital lagi sih Kak, tapi vital gitu. Oh vitalnya kapital ya kayak. Udah bener-bener vital banget gitu berarti. Iya, pelabuhan rakyat tuh bukan cuma soal bongkar muat barang doang, tapi juga buat mendukung aktivitas ekonomi lokal juga. Itu misalnya aja nih ya, kita bayangin deh peran dia tuh bisa menjadi distribusi bahan pokok, habis itu distribusi hasil perikanan juga, moda untuk berpergian juga Kak. Lalu sampai ke perdagangan juga antar daerah lewat pelabuhan rakyat. Ya sih, kayak kalau misalkan nggak ada pelabuhan rakyat ya mau kayak gimana dong mereka, kan nggak mungkin ada bandara kecil deh itu setiap daerah gitu ya, kayak agak mahal. Nah tapi nih Kak, di balik pentingnya pelabuhan rakyat itu kita juga sering dengar nggak sih kalau kondisinya itu masih banyak yang memprihatinkan gitu, masih banyak yang terbatas dalam operasionalnya ataupun dalam sistemnya juga, ya nggak sih? Padahal kayak ya potensinya tuh gede banget deh kalau misalkan bisa dikembangin gitu. Tapi emang belum bisa ataukah nggak bisa gitu dimaksimalin? Sebenarnya bisa, coba itu bisa. Cuma dari pelabuhan rakyat yang ada di Indonesia itu emang semuanya itu rasanya kayak kelihatan itu kayak ketinggalan banget, kayak ketinggalan zaman banget. Jadi di Indonesia itu kan banyak ya pelabuhan rakyat, tapi sistem yang bergerak di pelabuhan tersebut tuh kayak semuanya itu masih manual, tulis tangan, orang harus terjun langsung ke lapangan. Jadi kayak sistem digital tuh kayak apa tuh sistem digital Kayak masih jarang banget. masih jarang banget, makanya jadi kayak semua proses operasional tuh kayak semua itu lama gitu sih Kak concernnya. Ini juga nyambung ke tata kelola tadi sih, kayak yang udah aku sampaikan sebelumnya, karena selain masalah teknis, sistem pengelolaannya juga jadinya belum bisa terstruktur dengan jelas gitu, jadi masih kurang gitu ya bisa dibilang. Jadi kalau dibandingin sama pelabuhan modern jauh banget enggak sih? Ini mungkin salah pertanyaan ya nanyanya ya. Jadi kayak menjebak gitu sih Jauh paling banget. ya. Iya. Kayak sebenarnya iya sih, jujur ya cukup jauh. Soalnya kayak perbedaan dari teknologi yang dipakai dari pelabuhan modern itu kayak pelabuhan besar, pelabuhan regional sama dibandingin sama pelabuhan rakyat yang kayak pelabuhan kecil itu kan ya sistemnya juga beda lah ya secara keseluruhan. Soalnya kalau di pelabuhan modern, apalagi kayak yang di luar negeri, di luar Indonesia itu konsepnya itu udah lebih tinggi lagi, udah bukan green port lagi, mereka udah sampai di titik smart port. Ya jadi smart port tahu lah ya kayak pelabuhan itu basicnya emang pekerjaannya itu udah digital dan semuanya itu udah terintegrasi. Jadi kayak contoh kayak misalnya ada kapal dari negara mana mereka mau berlabuh di pelabuhan. Nah nanti kapalnya kan kayak masuk ke pelabuhan itu sendiri, terus mereka bakal bongkar muat, terus dari barang-barang yang dibongkar itu kan nanti bakal didistribusiin juga dong. Iya. Nah semuanya itu tuh semua pekerjaan itu udah dijadiin satu cycle di sistem integrasinya mereka gitu. Nah Jadi emang semua terus udah diatur gitu bener. ya. Nah terus dari sistem itu mereka tuh bisa ngeliat kayak secara real time aja. Jadi kayak misalnya semua pekerjaan itu bisa dilihat secara real time dan nggak delay sama sekali. Gitu loh, keren banget. Jadi untuk pengambilan keputusan itu tuh jadi lebih cepat dan akurat. Terus juga mereka kan juga ada yang udah pakai IoT, AI, IoT itu apa ya? Internet of Things ya kayak. Things, bener. Jadi tuh mereka tuh
ibarat kate, mereka tuh udah digital semuanya. Udah nggak manual lagi, mereka udah enggak. Gua udah nggak perlu dateng lah ya ke lokasi ya kalau untuk ngapa-ngapain gitu. Aduh, denger gapnya sih emang jauh banget sih ya. Ini dari tadi aku Cukup denger ya. kayak Saya konsepnya tuh agak menyedihkan kalau misalnya pelabuhan rakyat dibandingin sama pelabuhan modern. Iya sih. agak Bener jauh. sih, agak jauh sih ya. Aku nge-benchmarkingnya kayaknya kejauhan, cuman Iya, mungkin bisa Karena- jadi ini kan Iya. depannya buat pelabuhan rakyat di Indonesia. nah, kita kan udah bahas tentang gapnya nih Kak nih. Kita udah nge-benchmarking juga gitu. Enggak, kita belum nge-benchmarking malah ya. Belum. Kita baru ngeliat gapnya aja, Iya, berarti perbedaan antara gitu. Iya, nah mungkin dari sini kita bakal masuk ke benchmarking aja nih kali ya, kan kita udah bahas gapnya gitu. Nah kalau misalkan aku mau ngebahas benchmarking nih Kak, aku mau yang lebih lengkap, yang lebih jelas gitu. Kayak misalnya nih ya, kita ngebandingin pelabuhan rakyat di Indonesia, apa ya, misalkan kayak Sunda Kelapa sama Paltere mungkin. Oh, Sunda Kelapa di Jakarta, Paltere di Makassar. Iya, jadi buat perbandingannya aku maunya dari barat ke timur gitu iya. biar Balance lah ya. iya biar balance. Karena aku mau di benchmarkingnya sama pelabuhan apa ya, Taiwan kali ya. Karena aku kebetulan akhir-akhirnya suka nonton Rajin, jadi agak ke bawah gitu. Aku mau sama pelabuhan Lumayan Taiwan. ya. Apa ya? Seingat aku tuh nama pelabuhan itu Kaohsiung. Kalsium. Agak bingung ngomongnya. Iya. Nah itu kalau misalkan di benchmarking tuh bedanya bakal kayak gimana sih Kak? Oke, kita bahas pelabuhan rakyat Indonesia dulu Boleh, ya, dari boleh, Sunda Kelapa sama tadi apa? Paltere. Paltere, boleh. Sebenarnya kedua pelabuhan ini punya peran yang sangat penting gitu, terutama untuk distribusi barang antar pulau dan aktivitas ekonomi lokal. Tapi kalau kita lihat nih dari sisi operasionalnya masih banyak yang manual, yang kayak tadi udah Dipa sebutin. Iya. Misalnya kayak kita tuh ngedata barang masih sederhana banget lah, masih kayak manual. Terus dari sistem antrian kapalnya juga nggak terstruktur, jadi tuh nggak terjadwal dengan baik lah gitu. Jadinya tuh kadang tuh antrian kapalnya tuh membludak, bahkan tuh nggak bisa kita prediksi gitu. Dan yang paling penting banget nih, yang paling menarik ya, menurut aku tuh sistem digitalisasinya sih. Kenapa emang tuh Kak? Kurang kak, kurang masih manual kak. Kurang, bagaimana ya jujur ya mau ngomongin ya. Kurang lah. Kalau misalnya dibandingin nih Kaohsiung yang di Taiwan, itu udah beda level banget. Kayak tadi aku omongin, Kaohsiung kan dia tuh udah smart port, ya kan. Jadi kayak semua kegiatannya emang udah semuanya tuh kayak digital. Terus juga saling terintegrasi lah. Jadi ibarat kata jadi operasi yang pertama, nanti ada kelanjutannya lagi. Itu emang udah saling terintegrasi. Nah kalau di Kaohsiung yang ini kan dia kan emang dia tuh basisnya digital ya. Jadi mereka tuh punya sistem monitoring yang real time. Jadi kayak untuk proses pergerakan kapal itu mereka bisa secara real time gitu loh teman-teman. Kayak bener-bener kayak kapal dateng terus kapalnya lagi ngapain, mereka tuh bakal langsung kayak muncul di sistemnya. Berarti emang trackingnya udah jelas gitu ya Kak? Sangat jelas. Udah bisa kita pantau juga ya? Jadi untuk mengurangi dwelling time juga nggak sih Kak? Benar. Jadi terus juga kan mereka kan udah pakai IoT yang aku bilang tadi. Jadi kayak untuk peralatan operasional kayak contohnya ini kayak kren mereka tuh udah otomatis. Terus gate-nya tuh udah otomatis. Terus sensor di lapangan udah otomatis. Jadi kayak benar-benar nggak ada orang yang ada bot yang bekerja tuh di lapangan pelabuhan tuh udah nggak ada. Jadi kayak kan bisa safety lah ya. Kita ibarat kata kan pekerjaan di pelabuhan berbahaya. Banyak banget kejadian-kejadian yang seharusnya itu bisa ditanggulangi dengan teknologi kayak gitu. Terus juga mereka juga pakai AI. Mereka kalau di Indonesia mungkin AI masih dipakai buat nyari materi, bikin gambar, segala macam. Dan aku juga masih pakai sih Kak kalau itu. Nah itu sebenarnya AI kan baik, mereka tuh untuk memudahkan kita. Nah
kalau di pelabuhan Kaohsiung itu mereka pakai AI itu buat menganalisis data, terus juga mereka dari data tersebut mereka bisa memprediksi jumlah kapal yang datang, volume barangnya, sampai sampai pola distribusinya tuh mereka bisa dapat dari AI itu. Jadi pemanfaatan AI mereka tuh udah luar biasa banget. Iya bang, sebenarnya dampak positifnya banyak banget ya kan dari digitalisasi ya. Tapi bisa nggak sih kan kira-kira smartphone diterapin gitu di Indonesia? Bisa, cuma ya semuanya itu pelan-pelan sih paling ya, nggak yang sehari 2 hari jadi langsung jadi smartphone tuh enggak. Jadi kayak semuanya itu bertahap, berproses dari SDM dulu dibenerin, terus dari dana yang masuk. Jujur sih agak seret ya kalau di pelabuhan ini. Contoh aja tadi pelabuhan rakyat, pelabuhan daerah timur kan emang rada seret gitu kan. Terus dari situ kita bisa membangun infrastrukturnya. Jadi emang sebenarnya tuh emang semuanya tuh belum siap untuk langsung benar-benar loncat ke teknologi yang lebih tinggi. Jadi semuanya tuh harus pelan-pelan. Iya, betul. Ya nggak sih? Iya. Kalau ngomongin transformasi digital nih, yang paling penting itu adalah harus bertahap dan realistis sih. Benar. Bertahap gimana tuh maksudnya? Bertahap itu jadi ada ini, kita nggak bisa langsung loncat ke yang canggih kayak benchmark pelabuhan Kaohsiung tadi, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Misalkan di awal tahun untuk jangka waktu 1 sampai 2 tahun, fokusnya itu bisa digitalisasi dasar dan pembenahan tata kelola. Kita bisa ambil contoh kayak gini, mulai digitalisasi administrasi pelabuhan, terus juga bikin database kapal dan barangnya, terus juga bisa mulai menerapkan pembayaran non tunai. Tuh. Nah, alasannya apa? Karena ini adalah fondasi utama. Tuh. Kalau data kita aja belum rapi, kita nggak bisa dong lanjut ke sistem yang lebih kompleks gitu. Sih, bener sih. Istilahnya kayak yang gampang-gampang dulu aja sih. Iya, betul. Bener. Nah, terus kan itu udah tuh yang dari tahap awal. Lalu kita lanjut ke yang tahap menengahnya. Kalau tahap menengah itu biasanya tuh untuk range 3 sampai 5 tahunan lah. Nah, setelah itu kita baru bisa masuk ke tahapnya integrasinya. Jadi integrasi sistem kita itu emang harus udah terintegrasi di tahun keduanya, tahun menengahnya. Jadi kayak contohnya sistem informasi dari pelabuhan tuh mulai disatuin lah ibarat kata, terus juga ada data kapal, data barang, terus ada jadwal, itu tuh harus saling connect gitu. Terus pertama yang paling penting itu kita harus punya yang namanya itu dashboard monitoring operasional. Apa tuh Kak? Jadi di dashboard itu kita bisa lihat secara real time untuk setiap kegiatan yang sedang dilakukan di pelabuhan tersebut. Jadi tuh nanti untuk setiap pengambilan keputusan yang akan dihadapi oleh dari pengelola pelabuhan itu tuh bisa akurat, dan semuanya itu by data, bukan asumsi lagi. Jadi nggak ada tuh yang kayak gimana ya nanti ya gitu. Udah nggak manual deh. Iya. Bener. Betul. Nah, habis itu ada tahap untuk jangka panjang. Itu biasanya ini tahapan terakhir berarti ya? Iya, betul. Iya. Biasanya itu periodenya tuh 5 tahun ke atas lah, Kak. Oke. Nah, di sini tuh baru kita udah masuk ke arah smartphone, tapi sederhana. Oh, Ya. belum yang Kompleks canggih banget. Belum kompleks. Jadi di sini tuh kita tuh penggunaan kita udah menggunakan IoT untuk monitoring otomatis. Selanjutnya sistem kita tuh berbasis data real time dan integrasinya dengan sistem logistik nasional. Seperti itu. Soalnya di tahap ini tuh infrastruktur, SDM sama sistemnya tuh udah siap gitu dan udah beradaptasi juga untuk teknologi yang lebih canggih. Oh berarti dari kan kalau misalkan kita mau emang dari berubah gitu, mau transformasi emang banyak ya ternyata ya tahap-tahapannya ya. Kira bisa ya kayak oh ya udah kita besok otomatisasi aja nih gitu. Nggak bisa jadi ya. Misal besok ada investor kita mau beli alat, kita beli alat itu kita beli otomatis. Iya, Nggak bisa. bisa ya ternyata ya. Dari awal banget gitu. Fondasi juga harus dibenerin. Iya. Jujur
Ini daging banget hari ini, isinya seru banget ngobrol sama kalian ternyata. Nah jadi kalau menurut aku ya, ini kalau disimpulin secara gampangnya ya, digitalisasi pelabuhan tuh kayak ini emang penting banget, tapi ini emang nggak bisa yang langsung instan gitu ya kakak-kakak ya. Jadi harus bertahap, harus realistis, harus disesuaikan juga nggak sih sama kondisi yang ada. Iya, gitu. betul, Jadi betul. kayak nggak bisa kita kebutuhannya ini, cuma kita maksain yang lain gitu. Oke. Sebenarnya pembicaraan kita udah cukup sampai sini, tapi kan kebetulan apa ada 2 Q&A dari follower aku ya kak. Ini mungkin Q&A pertama dulu ya aku tanyain. Ini nanti bisa dibaca di sini ya, editor tolong. Q&A pertama itu dari Kak Vicky ya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nanya katanya gini, Kak, kira-kira tantangan terbesar itu apa aja sih? Tantangan terbesar apa Vicky maksudnya? Coba dijelasin dulu ya. Dan menurut aku mungkin tantangan terbesar dalam tata kelola dan transformasi digitalisasi ini sih. Mungkin bisa kakakku siapa yang jawab? Kan aku ya yang menjawab Oke, ya. boleh. Ini bagus banget sih pertanyaannya buat Kak Vicky. Thank you so much ya Kak udah nanya. Oke. Dikasih ini hadiah nomor Iya, telepon. nanti ya kasih love aja kali ya, thank you ya. Gitu. Sebenarnya kalau dijabarin satu persatu tuh bakal kompleks banget ya. Jadi aku mungkin ngasih poin-poin intinya gitu dari yang pertama tuh dari sisi teknis. Dari sisi teknis yang paling terasa itu di infrastruktur digital masih terbatas karena jaringan internet yang belum stabil, terus juga perangkat teknologi juga masih minim. Yang kedua tuh dari SDM tersendiri. SDM di kita tuh masih dibilang kurang lah ya, karena banyak kayak tenaga kerja di pelabuhan rakyat ini tapi belum bisa menggunakan teknologi yang digital dan nggak ada pelatihannya juga, jadi emang Biasa. iya, jadi masih kurang gitu buat SDM. Last but not least itu ada di sisi regulasi dan pembiayaannya. Tantangannya itu ada di koordinasi antar instansi dan keterbatasan dana ya. Dana ya, yang di-highlight Tuh. ya kita berdoa aja semoga kedepannya akan banyak dana yang masuk ya untuk pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Oke. Ya. Tapi mungkin menurut aku juga ini bakal kompleks sih Kak, kalau misalkan dijelasin banget ya detail ya. Iya. Karena dari pembicara-pembicara sebelumnya sebenarnya udah merangkum sih menurut aku. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua aja kali ya. Semoga jawabannya berkesan ya Kak Vicky. Menjawab. Menjawab pertanyaannya gitu. Kak Vicky puas Ya. dengan jawaban dari teman saya. Nah ini pertanyaan kedua nih dari Rahmawati namanya, Rahmawati _123. Dia nanya, Kak, apakah model smartport dunia itu relevan kalau diterapin langsung di Indonesia, atau sebenarnya Indonesia tuh perlu ngembangin model digitalisasi pelabuhan yang kontekstual gitu katanya. Boleh? Siapa ya? Boleh? Itu dari pertanyaan dari siapa? Rahmawati ya? Iya, Kak Rahmawati yang Udah pertanyaan itu pertanyaan daging banget sebenarnya. Kayak jadi kalau menurut kita dari hasil pengetahuan kita juga, sepanjang pengetahuan kita, model smartphone yang ada di dunia itu nggak secara mudah untuk bisa langsung direct langsung diterapin di Indonesia. Jadi kayak kita tuh nggak bisa nolong mentah-mentah teknologi smartphone yang ada di dunia lalu dipasangin di pelabuhan Indonesia. Karena apa? Karena emang secara teori smartphone itu kan basisnya itu kan emang teknologi ya, digital integration dan automation system. Jadi kayak semuanya itu emang dari proses pelabuhan itu sendiri tuh emang berjalan tuh terhubung. Iya. Terus juga rada otomatis dikit lah, kan emang smartphone itu kan ada digital gitu. Tapi kalau kita lihat dari kondisi di Indonesianya, khususnya di pelabuhan rakyat tadi ya Kak, Sunda Kelapa sama Pautere. Benar. Gapnya tuh masih rada jauh. Rada jauh. Jadi kalau dilihat dari aspek infrastruktur, SDM,
Kalau operasional terus dari ketersediaan datanya sih masih yang pada jauh, tapi sebenarnya ya bu bukan untuk mengecilkan hati, bahkan untuk kedepannya pasti akan ada perkembangan. Nah diharapkan memang perkembangan ini cukup signifikan, jadi apa ya, bisa sih dijadiin smartphone. Iya, harusnya juga bisa sih ya kak ya. Iya. Tapi itu kuncinya memang bertahap, nggak bisa langsung. Terus kalau kita lihat nih dari perspektif teori pembangunan dan manajemen pelabuhan, ada konsep penting, menurut aku itu penting banget ya, yaitu conceptual adaptation. Iya. Artinya tuh suatu sistem yang harus disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan sekedar meniru model dari negara lain atau pelabuhan benchmark tadi kan. Secara empiris juga terbukti itu banyak proyek digitalisasi yang bukan karena teknologi yang salah, tapi emang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pengguna. Jadi kita harus tahu nih kapasitas pelabuhan kita tuh kayak gimana gitu. Kita bisa ambil contoh-contoh yang baik mungkin yang bisa diterapkan, dan ada juga yang tidak bisa diterapkan. Melihat dari kondisinya Iya, juga ya, kita harus secara lihat realnya itu kayak kondisi. gimana. Iya. Jadi tadi juga masuk nggak sih ke pembicaraan yang tadi Kak Diva jawab Iya, gitu. betul. Jadi emang konseptual adoption ya harus ya. Iya. Jadi emang kita mengadaptasi yang konseptual sama Konseptual, kita iya. gitu, melihat kondisi kita juga. Iya. Kira kita sudah di penghujung ya ini. Jujur, jujur, aku udah berapa kali ngomong jujur coba? Jujur, komen ya. Ini dari awal sampai akhir seru banget yang kita Iya. bahas sumpah. Jadi kayak ternyata tuh transformasi digital tuh nggak sesederhana yang kita pikirin guys. Sumpah nggak cuma Luas. kayak kita mau semuanya digital udah jadi smartphone enggak ternyata ya. Terus juga setahu aku smartphone tuh juga mengurangi penggunaan limbah gitu-gitu nggak sih kak? Maksudnya kayak, Pengelolaan iya limbah. pengelolaan limbahnya ya, Iya. jadi gini ya. Jadi kayak ya udah green dan smart gitu. Iya. Emang sebenarnya dari sebelum suatu pelabuhan menjadi smart port, emang dia itu seringnya bakal di green port dulu. Iya sih. Soalnya green portnya dapet, baru mereka bisa lanjut ke smart port. Iya. Iya sih. Tapi satu hal yang jelas menurut aku, ini poinnya menurut aku penting banget untuk pelabuhan Indonesia ke depannya ya. Semoga kita bisa meningkatkan efisiensinya ya dan daya saing juga. Iya. Apalagi pelabuhan rakyat Indonesia tuh banyak karena ya itu kita tuh negara kepulauan, jadi pasti banyak banget. Kita tuh 17.000 pulau. 17.000 pulau, kita tuh potensial banget. Terus keragaman hayati kita juga banyak. Jadi menurut aku, kita berdoa aja ya semoga hal ini bisa segera mungkin, nggak usah segera mungkin ya, secepatnya. Secepatnya. Bisa Secepatnya, secepatnya. Bisa. secepatnya bisa diterapkan di Indonesia Iya, ya betul. sih. Thank you banget buat kalian bertiga. Thank you. Oh my god, yang udah sharing Oh my God. video hari ini. Thank you so much. Buat teman-teman yang nonton di rumah atau dimanapun, semoga ini bisa jadi insight buat kalian, menambah wawasan mengenai bidang kelautan yang ada gitu ya. Semoga juga teman-teman bisa lebih aware lagi lah terkait kemaritiman di negara kita. Karena kan kita memang negara maritim ya kan. Iya. Banyak banget pulau di negara kita, tapi sayangnya banyak juga daerah-daerah yang masih tertinggal. Iya. Ya, jadinya kayak sedih aja Iya. sih ngeliatnya. Ketidakmerataan aja nggak sih kak. Jadi see you next episode guys. Dadah. Dadah. See you guys.